Pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, kita telah memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Tuhan menganugerahkan yang berlimpah dalam rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, marilah kita dengan penuh sukacita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini saat ini. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberto W. Bagai. Ungkapan situasi. Hari ini adalah hari Minggu pertama di tahun 2021. Masih ada 52 minggu lagi yang akan kita jalani. Terbentang segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam jalan hidup ini. Hari ini engkau tersenyum, tertawa, dan bergembira. Namun esok, lusa, siapa yang tahu? Hari ini mungkin terpisah oleh jarak, waktu, dan tempat dengan orang yang kau kasihi. Namun esok lusa, siapa yang tahu? Hari ini, esok lusa, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu detik ini, 1 menit dari sekarang, 1 jam dari sekarang, 1 hari dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, bahkan 1 tahun dari sekarang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu, mari serahkan semua jalan hidupmu ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan yang akan memastikan seluruh jalan hidup dan masa depanmu berada dalam damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari ini depan yang harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ajakan beribadah. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menghadap Tuhan. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 330 ayat pertama.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 9 memberitakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Di tengah penyertaan dan pemeliharaanmu, kami sering lari dari hadapanmu dan menjauh dari persekutuan jemaatmu. Kami malas untuk beribadah. Di tengah cinta kasih-Mu yang kami alami, kami seringkali hidup dalam kebencian terhadap sesama. Amarah, perselisihan, dan dendam mewarnai jalan hidup kami. Di tengah berkat-berkat-Mu yang kami alami dan nikmati, kami sering tidak mau mengaku bahwa berkat itu berasal dari-Mu. Kami enggan untuk bersyukur. Di tengah pekerjaan yang kami geluti, kami mengabaikan pelayanan dalam gereja-Mu dan tidak sungguh dalam melayani. Berlindung di balik kebijakan, hukum dan peraturan yang dibuat manusia, kami mengabaikan hukum dan peraturan Tuhan. Berlindung di balik kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok, kami mengabaikan kepentingan Tuhan di dalam gereja ini. Tuhan, hidup kami kotor dan berkubang dalam dosa. Ketika kami mengangkat kepala kami dan memandang salib-Mu, kami sungguh menyesal dan malu. Engkau Tuhan yang telah sengsara untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang telah berkorban bagi kami, namun kami masih
saja tidak mau berkorban bagi Tuhan dan bagi gerejamu. Masih saja kami hidup dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang berdosa. Oh Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala kesalahan. Sucikan dan kuduskanlah kami demi Putra-Mu yang kekasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayat yang ke-12, jemaat yang di rumah dan yang ada di dalam gedung gereja ini, ayatnya yang ke-13 dan seterusnya kita baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan perintah hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat Tuhan, yakin dan percayalah, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh Saudari Indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ralat yang pertama, nanti Saudari Indah yang kedua. Yang pertama kita akan dengarkan persembahan puji-pujian dari PKLU Hawaiian Mentari Kasih. Persiapkanlah jalan terindah untuk menyambut Rajamu. Luruskan lorong berliku-liku, ratakan yang bergelombang, hiaskan umbul berwarna-warni, pajang panji selamat datang. Bunyikan musik, nyanyi bersorak, mubarak engkau, oh Rajaku. Hosana, mulia bagimu, anak Daud. Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, diberkatilah namamu, terpujilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Persiapkanlah hati yang bersih untuk menyambut Tuhanmu. Berkaryalah dan tetap berdoa, turutlah janji firman-Nya. Bersekutulah dalam nama-Nya, kuatkan iman dalam kasih,
Sambutlah Tuhan, nyanyi bersorak, mubaraklah kau, oh Rajaku. Hosana, mulia bagimu anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, diberkatilah namamu, terpujilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Mubaraklah hai Sang Raja. Mubaraklah kau Sang Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan dengan rendah hati, bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga hanya suara Tuhan, sabda dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu semuanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu semuanya. Haleluya. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu yang pertama di tahun 2021. Kita bersyukur kita boleh mengalaminya. Dan sebagai orang percaya, di hari Minggu ini kita datang beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita, sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita dalam perenungan di ibadah minggu ini, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Biarlah kiranya oleh kasih karunia dan Roh Kudus Tuhan, kita diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami akan arti firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini. Bapak, Ibu, mari kita mulai dengan ayatnya yang pertama. Di bawah judul perikop perjanjian Allah dengan Nuh, di sana dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh, dan seterusnya. Bapak, Ibu, apa maksud daripada kalimat ini yang mengatakan lalu Allah memberkati Nuh? Bukankah setelah Allah menyertai Nuh di dalam bahteranya, bukankah setelah Allah mentibakan Nuh di daratan yang kering, bukankah itu sudah merupakan berkatnya bagi Nuh? Mengapa dalam bacaan kita pada saat ini kembali Allah memberkati Nuh? Kalau kita melihat dalam bacaan ini kata lalu, ini berarti
berkaitan dengan sebuah peristiwa sebelumnya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk melihat ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-20 dan 21 dalam Kejadian pasal yang ke-8. Sebelum pasal 9 bacaan kita. Sekali lagi, Kejadian pasal 8, ayat 16, ayat 20 dan ayat 21. Di sana tertulis, saya mulai dari ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 16, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Kita lihat pada ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai di situ dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ditegaskan dalam bacaan ini. Setelah Nuh bersama dengan keluarganya keluar dari bahtera, kemudian tindakan pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini ada sebuah istilah yang berkaitan dengan ini, dan bagus sekali saya baca istilah ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis dengan kata prayer of gratitude for God's blessings. Doa syukur atas berkat Tuhan. Jadi ini adalah tindakan ungkapan syukur dari Nuh dan keluarganya oleh karena keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan. Di tengah realitas hujan yang lebat mengakibatkan banjir, air bah, begitu banyak ciptaan yang mati, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Oleh karena keselamatan itulah, maka Nuh menaikkan ungkapan syukurnya. Dan apa yang Nuh lakukan? Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu kemudian di atas mezbah itu dijelaskan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya. Lalu beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Apa yang terjadi setelah Nuh mempersembahkan korban bakaran itu? Ungkapan syukur daripada Nuh. Kita lihat ayat 21. Di sana dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Wow, sampai di sini dulu. Bapak Ibu coba lihat. Ungkapan syukur Nuh itu menjadi satu persembahan yang harum bagi Tuhan Allah. Ini dia. Ini syarat dengan pembelajaran yang baik sekali dalam kehidupan kita. Apa arti dan maksud daripada peristiwa ini? Tapi saya ingin jelaskan dulu Bapak Ibu. Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Persembahan itu dan berbau harum bagi Tuhan. Ini mau mengajarkan bagaimana ungkapan syukur itu dipersembahkan dengan tulus. Ungkapan syukur itu dipersembahkan dengan sukacita. Ungkapan syukur itu dipersembahkan dengan sejujur-jujurnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga ungkapan syukur itu berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini pembelajaran yang pertama buat kita. Setelah kita berjalan melintasi tahun 2020, tibalah kita di tahun 2021. Seolah pintu bahtera itu dibuka dan kita keluar dari 2020 melangkah ke 2021. Pertanyaannya adalah, apakah mezbah syukurmu bagi Tuhan Allahmu? Apakah tindakan syukurmu bagi Tuhan Allahmu
yang telah membawa engkau keluar dari bahtera 2020 itu, memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Apakah syukurmu bagi Tuhan Allahmu? Itu dia. Dan saya percaya pasti semua kita bersyukur. Pasti kita semua bersuka cita. Tetapi sekali lagi lewat firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita, akan ada banyak syukur yang pastinya sebagai orang percaya yang akan kita naikkan dan kita persembahkan kepada Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Oleh karena berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kepada suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi kita, maka kita akan menaikkan syukur itu. Tetapi persoalannya sekali lagi belajar daripada pembacaan firman hari ini. Kita diingatkan, ketika engkau hendak bersyukur, tuluslah dalam syukurmu. Jujurlah dalam syukurmu. Bersukacitalah dengan penuh dalam syukurmu. Supaya persembahan syukurmu itu berbau harum bagi Tuhan. Itu dia. Pembelajaran yang pertama untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, di sepanjang tahun 2021 ini, ketika engkau bersyukur, lakukanlah itu dengan jujur, tulus, penuh dengan sukacita. Jangan bersyukur setengah-setengah. Jangan. Tetapi penuh hati kita bersyukur atas berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini dia. Orang yang bersyukur setengah-setengah itu dia hanya bersyukur pada saat dia suka. Tetapi ketika ia berada dalam duka dia tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Orang yang mau bersyukur itu adalah orang yang bersyukur ketika ada hal-hal yang baik maupun yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Karena dia percaya apa yang baik terjadi dalam hidupnya semua berasal daripada Tuhan. Apa yang tidak baik terjadi dalam hidupnya dia tahu bahwa di balik ketidakbaikan yang terjadi itu ada rencana Tuhan yang indah buat dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami di tahun 2021 ini. Tetapi sekali lagi, apapun itu yang terjadi dalam hidupmu, mengucap syukurlah dengan jujur, tulus dan penuh sukacita, agar ungkapan syukurmu itu berbau harum bagi Tuhan. Kita lanjutkan dalam bacaan kita pada saat ini. Itu sebabnya oleh karena Nuh memberikan dan menaikkan ungkapan syukurnya kepada Allah. Dan ungkapan syukur itu berbau harum di hadapan Tuhan. Dilanjutkan pada ayatnya yang pasal 9 ayat 1, ini respon Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Bapak Ibu mari perhatikan kata berkat. Dalam terjemahan kitab asli perjanjian lama berbahasa Ibrani tertulis dengan kata barak. Berkat. Barak. Barak itu diterjemahkan dengan kata berkat. Berkat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, dianugerahkan dan diberikan kepada manusia. Jadi, nah ini supaya kita juga belajar, tidak keliru dan tidak miss dalam memahami berkat. Kalau saudara menerima berkat dari orang lain, katakanlah dia berbagi. Karena bersyukur dia masak sesuatu makanan yang baik, lalu kemudian dia bagi buat tetangganya. Dan tetangganya sesama satu sektor ini menerima itu, lalu kemudian dia bilang terima kasih atas berkatnya. Itu sudah betul.
Tapi jangan hanya stop terima kasihnya kepada orang itu, harus juga terima kasihnya dinaikkan kepada Allah, karena orang itu berbagi berkat dengan Anda, oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dia, sehingga dia tergerak membagi berkat kepada Anda. Oleh sebab itu kita yang menerima berkat itu, maka kita juga bersyukur kepada Tuhan Allah. Jangan terima langsung bagi di situ, lupa bersyukur. Tidak seperti itu. Tapi biarlah kita bersyukur, terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan melalui keluarga ini. Dan orang yang membagi berkat-Nya buat sesamanya juga harus memahami bahwa engkau dapat berbagi berkat karena Tuhan sudah terlebih dahulu membagikan berkat-Nya kepadamu. Oleh sebab itu engkau bersyukur dan engkau berbagi berkat dengan sesama. Jangan yang dibangun dalam pikiran itu bahwa ketika engkau berbagi dengan sesamamu itu semua oleh karena kehebatan gagah kayamu, bukan. Tetapi itu semua oleh karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kamu. Itu sebabnya disebutkan berkat, barakah yang berasal dari Allah. Dan setiap orang percaya firman Tuhan katakan, kamu dipanggil untuk menerima berkat agar kamu menjadi berkat. Gitu kan? Jadi Tuhan dulu yang memberkati, baru kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, apa yang Allah lakukan? Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, dan seterusnya. Berkat Tuhan yang pertama diberikan kepada Nuh adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini berkat yang luar biasa, berkat yang sama sesungguhnya yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi oleh karena dosa-dosa yang masuk di dalam dunia dan manusia sudah benar-benar meninggalkan Allah, maka Allah memusnahkan seluruh ciptaannya termasuk manusia, terkecuali Nuh dan keluarganya. Oleh sebab itu untuk melangsungkan ciptaan ini, maka Allah memberikan berkat-Nya yang sama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menarik dari berkat ini adalah bahwa Tuhan benar-benar mencukupkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan Nuh. Mari perhatikan, bukan saja dengan segala binatang di bumi semuanya akan takut dan gentar kepada manusia, tetapi juga dikatakan di dalam ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya Tuhan sumber berkat mencukupkan segala kebutuhan hidup bagi Nuh dan keluarganya. Mengapa Tuhan mencukupkan berkat-Nya bagi Nuh dan keluarganya? Sekali lagi, karena persembahan syukur Nuh menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Nuh mempersembahkannya dengan tulus, jujur, dan penuh sukacita. Pembelajaran yang kedua buat kita. Kalau engkau ingin kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan seisi rumah tanggamu, anak-anakmu, keturunanmu diberkati oleh Allah dan dicukupkan dalam segala kebutuhan hidup mereka, maka sekali lagi, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang tulus, jujur, dan penuh sukacita di dalam menaikkan syukur kita.
Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau dan sisi rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sampai di situ Bapak Ibu, bagian ayat ini juga ingin menegaskan ada dua persoalan. Dan ini biasa persoalan yang muncul dalam percakapan keseharian. Boleh nggak orang Kristen itu makan darah? Iya kan? Sementara dalam realitasnya ada juga yang darah salah satu binatang itu dibekukan. Binatang apa lagi itu? Bapak Ibu yang tahu lah itu ya. Dibekukan, dikasih bumbu, dipotong, oh sedap itu loh. Ya kan? Apalagi kalau dicampur dengan dagingnya, oh. Begitu ada firman bilang hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Aduh, sota salah ini. Tapi sebenarnya bagaimana? Ada juga pemikiran yang mengatakan begini, teologinya begini. Di dalam Kristus, ini sudah selesai. Darah Kristus yang tercurah itu menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Jadi Pak Pendeta boleh-boleh saja kami makan. Siapa bilang kami tidak boleh? Lalu kawan saya bilang, ya sak Arabmu lah. Terserahlah, suka-suka kau. Kau mau makan, kau tidak mau makan, itu urusan. Tapi yang mau dikatakan begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus katakan sebisa mungkin kalau itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan. Gitu ya. Karena kalau ada yang berkeberatan hati di situ lebih baik jangan. Gitu. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan, sudahlah Bapak Ibu makan dagingnya saja, selesai. Ya. Dagingnya saja yang dimakan, jangan darahnya. Daripada kita berdebat boleh atau tidak boleh, dagingnya saja. Masa dagingnya saja tidak cukup? Masih juga harus darahnya. Nah, jadi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang kedua, mengapa Tuhan juga mengatakan tentang manusia, nyawa manusia ini berkaitan dengan rencana Allah di dalam Ia memenuhi bumi ini dengan keturunan Nuh dan menjadi jumlah yang banyak, sehingga Allah menegaskan dengan sungguh-sungguh, aku akan menuntutnya dari setiap manusia yang mencabut nyawa sesamanya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan lebih jauh lagi menggenapi ajaran Taurat, firman Tuhan itu Tuhan Yesus katakan jangankan membunuh, menyakiti hati sesamamu saja engkau tidak boleh lakukan itu. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Ada firman yang mengatakan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tetapi aku mengatakan kepadamu, ampunilah dan kasihilah. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Jadi jangankan mencabut nyawa sesama manusia, menyakitinya pun Tuhan Yesus katakan jangan. Pembelajaran yang ketiga buat kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menjalani tahun 2021 ini, baiklah kita menjalaninya dengan saling mengasihi, benar-benar dengan tulus, dengan jujur. Jangan orang bilang di depan baik, di belakang ini yang susah. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada. Saudara baik di depan orang, tapi di belakang saudara masih ceritakan, masih fitnah dia, masih bersikap sesuatu yang tidak baik kepada dia.
Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya terbuka dan terlihat. Oleh sebab itu sekali lagi, mari jalani tahun 2021 ini dengan saling mengasihi. Kalau ada yang berlaku salah, Bapak Ibu, siapa sih yang tidak punya kesalahan? Siapa sih yang tidak keliru dalam menjalani hidup ini? Firman Tuhan katakan, ampunilah dan kasihilah. Pada akhirnya, dalam rancangan Tuhan itu, maka Tuhan kembali berfirman kepada Nuh. Ayatnya yang ke-7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, ayat 9 ini menjadi bagian yang terakhir sebelum saya aminkan khotbah ini. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunan. Dalam pengajaran Alkitab, janji Tuhan itu ditandai dengan ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Jadi begini, sebelum masuk ke ayat sana, Tuhan memberkati Nuh agar bertambah jumlahnya banyak. Lalu Tuhan katakan, oleh sebab itu tidak boleh ada yang menghilangkan nyawanya. Supaya apa? Nyawa sesamanya, supaya bertambah-tambah jumlah orang yang ada di dalam bumi. Lalu kemudian untuk mengikat perjanjian itu, bahwa Tuhan juga tidak akan mengurangi jumlah orang yang ada di dalam bumi ini, maka Tuhan mengikatnya perjanjiannya di dalam ayatnya yang ke-12, 13. Perhatikan ini. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14 dan 15. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Sampai di situ. Tanda perjanjian Tuhan ini mau menyampaikan bahwa bukan lagi hukuman yang Tuhan sampaikan, yang akan Tuhan nyatakan kepada manusia. Sekalipun manusia setelah peristiwa air bah itu, keturunan Nuh berbuat dosa lagi, tetapi apa yang Tuhan lakukan? Supaya ia tidak memusnahkan manusia lagi, ia memberikan putranya yang tunggal, agar mereka yang harusnya binasa dan mati memperoleh hidup yang kekal, memperoleh anugerah keselamatan. Hari ini kita masuk dalam tanda perjanjian itu. Kita tidak akan dimusnahkan, kita tidak akan dibinasakan, tetapi kita akan tetap diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karya Kristus Yesus yang adalah inisiatif yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai tanda syukur yang sudah kita terima dalam hidup kita, oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan sebagai tanda syukur kita, sekali lagi, Nuh diselamatkan dan keluarganya ia mendirikan mezbah. Kita hari ini diselamatkan di dalam Kristus Yesus, tidak lagi dibinasakan. Maka bangunlah mezbah syukur itu dalam kehidupan rumah tanggamu, agar di dalam rumah tanggamu senantiasa engkau meninggikan dan memuliakan Tuhan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Gita Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan
sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersehati dalam doa syafaat kita. Dan untuk itu, saya mengajak kita berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami telah diberkati oleh firman. Kami mau mengerjakan dan melakukan apa yang sudah difirmankan dan diberitakan. Mampukan kami Tuhan, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman ini tidak lalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi ia tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, terlihat nyata dalam komitmen kami untuk melakukannya dan mengerjakannya. Terima kasih Bapa, syukur kami kepada atas berkat firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami bersehati mendoakan gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini, termasuk di dalamnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati dalam seluruh lingkup pelayanan, baik lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral, bagian jemaat, pos-pos pelayanan, termasuk di dalamnya mupel Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, ke-16 jemaat yang ada dalam koordinasi pelayanan bersama. Tuhan memberkati. Demikian halnya bagi GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati jemaat-Mu ini. Dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12 bergandengan tangan dengan para presbiter, unit-unit misioner, termasuk di dalamnya mereka yang hadir dalam ibadah saat ini, para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 2, organis, pemandu lagu, persembahan pujian oleh Hawaiian, Mentari Kasih, dan juga sebentar oleh Saudari Indah. Pelayanan yang boleh berlangsung bersama-sama dengan tim multimedia, demikian juga Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, bersama dengan mereka semua Tuhan yang mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan ini. Mari Tuhan, hamba mohonkan berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Bahkan jemaat-Mu yang hadir saat ini, Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hamba mohonkan turunlah kiranya berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka.
hingga berkepenuhanlah mereka dalam sukacita dan damai sejahtera, rasa syukur yang boleh mereka kembali naikkan kepadamu Tuhan atas kebaikan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Dan kalau ada di antara mereka yang memiliki rencana-rencana untuk melakukan perjalanan keluar kota, hamba mohonkan penyertaan Tuhan jualah yang menyertai menuntun mereka. Kalau ada di antara mereka juga yang saat ini Tuhan memiliki rencana-rencana membangun masa depan mereka di tahun 2021 ini Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang meniti karir, mereka yang sedang membuka satu usaha baru. Bapa Sorgawi, campur tangan-Mu kami mohonkan. Dan hamba percaya juga kepada mereka yang hari ini mencoba membangun kehidupan ekonomi rumah tangga mereka, kehidupan rumah tangga mereka, untuk boleh lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Maka berkat Tuhan, hamba yakini dalam nama Tuhan Yesus akan memastikan semua terjadi dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Demikian juga kalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan, persoalan, bahkan sakit penyakit yang mendera di dalam tubuh mereka. Secara khusus hamba menyerahkan Ibu Ana Sahertian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Ibu Nova Supusepa, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Fernandes, Ibu Mari Bermuli Denga, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukar di Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Stin Todama, Ibu Lili Wodi, Ibu Marca Kawihing, Ibu Adel Linteuh, Evan Dame, Yosua Latupeirisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susi Letlora, Nona Elisabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Mari Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Clavert Muskita, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Widya Sunarto, Ferayanti Kelbulan, Bapak Oktopik Kauria, Bapak Admin Katili, Ibu Takalihade, Fredo Latupeirisa, Ibu Jane Tomasoa, Ibu Irma Frisart, Bapak Edward, semua mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Hamba mohonkan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tubuh mereka diberkati, segala sakit penyakit mereka dikeluarkan dari tubuh mereka. Mereka dipulihkan dalam tubuh yang sehat dan kuat. Dan dalam tubuh yang sehat dan kuat itu, mereka kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka beraktivitas dalam kehidupan rohani mereka, menyatakan iman percaya mereka dan menaikkan syukur mereka. Hamba juga percaya di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada, maka Tuhan jualah yang akan memberikan jalan keluar dan meringankan beban-beban mereka, dan kami bersyukur atas semua itu ya Tuhan. Seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu, Engkau mencukupkan dalam seluruh gerak langkah pelayanan gereja-gereja ini. Engkau memperlengkapi dengan para pelayan-pelayannya yang boleh mengambil bagian dalam seluruh pelayanan di masa raya Natal, akhir tahun, bahkan di tahun baru ini. Syukur kami kepadamu ya Allah. Kami berdoa juga dan bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pelayanan, sukacita yang senantiasa kami terima yang berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu dalam berbagai berkat kasih-Mu Tuhan kami bersyukur dan kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba berdoa juga pada saat ini dalam rencana akan dimulainya kembali pekerjaan dan pelayanan di kantor Majelis Jemaat mulai hari Selasa nanti. Hamba mohonkan Tuhan memberkati seluruh para pegawai kantor Majelis Jemaat, memberkati koster, cleaning service, security, semua mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan ini.
agar apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka itu boleh mereka kerjakan dan lakukan sebagai sebuah pelayanan yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di tengah-tengah bangsa dan negara ini Engkau telah mengkaruniakan kepada kami para pemimpin yang berhikmat, sehingga sekalipun di tengah masa pandemi ini begitu banyak kebijakan pemerintah yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Badan Eksekutif Legislatif, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, para kepala daerah, termasuk di dalamnya di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Jaga dan pelihara kami semua dalam kesehatian untuk membangun bangsa ini dengan bertanggung jawab penuh dengan cinta kasih, saling menopang, saling mendoakan. Dan kami hadir sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dalam semua tugas tanggung jawab yang melekat di dalam hidup mereka. Pakai kami Tuhan, utus kami agar di dalam kehidupan ini kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Persembahan pujian dipersilakan kepada Saudari Indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum pundi persembahan dijalankan dan lagu dinyanyikan, saya mohon kepada jemaat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan di depan, mohon untuk tetap dengan aturan persapnya, dan ketika berjalan di tengah, silahkan keluar dari samping kiri kanan. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 80 baitnya yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu.
diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala berkat. Betapa besar kasih setiamu kepada kami jemaat-Mu, kepada kami setiap pribadi dan keluarga. Melalui pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami berlimpah dalam kasih karunia dan berkecukupan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami diberi kuat dan sejahtera, penuh dalam kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan. Sebagai tanda syukur kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan menerimanya dan meneguhkannya agar menjadi alat di dalam pelayanan kasih gerejamu untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto Wage, pelayan liturgi Diakon dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 2. Organis Saudara Alvin Pamo. Pemandu lagu Saudari Fani Letedara dan Saudari Claudi Sairtian. Persembahan pujian Grup Hawaiian Mentari Kasih dan solo dari Saudari Indah Latuperisa. Produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 34 orang, perempuan 49 orang, dan jumlah keseluruhan 83 orang. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Andri Reynold Manangka, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 4 GPIB Bahtera Kasih Makassar, dengan Indri Melani Harun Mapalie, anggota Jemaat Gereja Bukit Sion Toraja. Nikah Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 9 pagi. Tempat Gereja Bukit Sion Makale Toraja. Baptisan Kudus. Nama calon baptis Meredith Emanuela Sireal Poluruan dari sektor pelayanan 12. Baptisan Minggu 10 Januari 2021 jam 9 pagi. Pastoral dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 jam 10 pagi. Informasi format pendaftaran ibadah via WhatsApp admin. Disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa format pendaftaran untuk mengikuti ibadah luring di gedung gereja adalah sebagai berikut. Nama sesuai KTP, tanggal dan jam ibadah, sektor pelayanan, jika simpatisan harap disertakan nomor telepon. Format di atas dikirimkan pada nomor telepon WA admin Kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih nomor 0812484500297 pada hari Selasa sampai Jumat dan jam kerja pukul 8 pagi sampai 17.00. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 30 Desember 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat
Penatua Bapak Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama tugas bersama dengan seluruh jemaat yang bagian dalam pelayanan ibadah ini, ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati